Oke, kakak mau tanya, ke teman-teman di sekolah sudah ulangan harian belum di bagian listrik dinamis arus arah? Sudah ulangan belum? Tulis di kolom chat, kakak ingin tahu. Kalau sudah, berarti bab ini sudah lewat. Tapi kalau belum, mungkin bab ini bisa membantu kalian untuk lebih bagus nilainya di ulangan di semester 5 ya. Oke, jadi pekan lalu kita sudah belajar tentang listrik dinamis arus searah itu di bagian hukum ohm. Dan kalau kakak boleh simpulkan, selama anggaplah 15 tahun terakhir, ujian masuk perguruan tinggi seperti yang sekarang namanya UTBK, terus sebelumnya namanya SBMPTN, SNMPTN tulis, SPMB, UMPTN, Simpan Maru, dan tahun-tahun sebelumnya, itu untuk permasalahan listrik, itu sebenarnya cukup dengan menggunakan hukum ohm saja. Dengan menggunakan hukum ohm saja, itu permasalahan-permasalahan tentang listrik dinamis itu sudah selesai. Nah, tapi kadangkala memang ada beberapa kasus di dalam sebuah rangkaian yang nggak cukup diselesaikan kalau hanya pakai listrik dinamis arus searah. Jadi kasus itu harus ditambahi dengan hukum lain yang lebih detail seperti itu. Insya Allah hari ini akan kita bahas tambahan satu hukum itu, yaitu hukum Kirchhoff namanya. Dan biasanya ini biasanya doang nih, itu hobinya para guru untuk memberikan soal-soal hukum Kirchhoff itu ke kelas 12 karena soalnya luar biasa asik. Itu hobinya guru-guru banget gitu loh, ngekasih soal tentang hukum Kirchhoff itu kan. Memang penyelesaiannya lumayan panjang memang, tapi insya Allah nanti akan kita bahas step by stepnya biar teman-teman tahu ketika permasalahan seperti ini menyelesaikannya seperti apa gitu ya. Nanti akan pelan-pelan aja, jadi kalau nanti teman-teman masih belum jelas, boleh tanya di kolom chat, nanti akan kakak ulang ya. Tapi nanti kalau seandainya kak belum screenshot, nanti akan kakak balikin di akhir sesi. Yang penting materinya selesai dibahas semua. Oke. Hari ini kita akan coba bahas tentang yang ini. Oh, wait, ternyata belum saya ini. Oke, tentang listrik dinamis arus searah di bagian hukum Kirchhoff. Nah, jadi hukum Kirchhoff itu adalah hukum tambahan ya. Hukum untuk menjelaskan bagaimana arus dan tegangan itu terbagi dalam sebuah rangkaian. Maka sebelum masuk ke hukum Kirchhoff, teman-teman harus bisa menguasai hukum Ohm dulu. Maka kakak punya 3 pertanyaan pemanasan. Setiap pertanyaannya tolong dijawab, nanti tulis dulu di kertas seperti biasa. Kalau soal ketiga sudah bisa kalian jawab, kirimin private chat ke kakak supaya kakak bisa tahu kalian informasinya sudah sampai mana. Gitu ya. Oke, soalnya mungkin masing-masing 1 menit aja lah ya, gampang lah ya. Oke, soal nomor 1. Ini sudah kita bahas kemarin hari apa? Waktu ada ambis ekstra ya, hari Kamis. Ini sudah kita bahas bareng-bareng kemarin. Jadi harusnya pakai hukum Ohm saja ini sudah sangat cukup untuk menjawab soal ini. Nah, oke. Disimpan dulu ya jawabannya. Kalau sudah tahu nomor 1, tulis dulu di kertas, nanti aja dikirimnya. Capek juga ya dipegangin kayak gini ya. Nah, moga-moga gini masih bisa terdengar ya. Tapi kalau suaranya masih mendem, nanti bilang aja ke kakak. Nanti kakak pegangin lagi ya. Capek megangin gini terus. Oke, 1 menit berlalu. Nomor 1 sepertinya masih gampang. Kita lanjut nomor 2. Oke, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga sudah kita bahas sebenarnya ya di bagian tentang rangkaian listrik. Ketika rangkaian seri seperti apa? Ketika rangkaiannya paralel seperti apa? Nah, ini sudah pernah kita bahas. Jadi sepertinya masih gampang ya. Begitupun waktu teman-teman kelas 9 SMP, soal-soal seperti ini sudah pernah kalian bahas juga. Bahkan mungkin keluar di ujian SMP dulu waktu kalian SMP ya. Kalau sekarang sudah nggak ada ujian nasional. Cuma tinggal ujian sekolah mungkin ya. Teman-teman juga mungkin akan mendapatkan ujian sekolah mungkin di akhir tahun ajaran. Oke, nomor 2 masih muda. Sekarang nomor 3 pemanasannya. Oke. Ini nomor 3-nya. Masih gampang? Oh, masih gampang. Oke, yang sudah selesai nomor 1, nomor 2, nomor 3, kirimin private chat ke kakak biar kakak bisa lihat progresnya kalian sampai mana. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan. Oke. Kalau nggak bisa tiga-tiganya gimana kak? Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau bisa 1 ya sudah, nggak apa, dikirimin aja 1, nggak masalah. Sebisanya kalian, kan pemanasan ya, biar makin panas gitu ya. Oke, Muhammad masuk, Raihan masuk. Oke, yang lainnya? Wahid, Raihan, oke, sip.
Oke, yang lainnya teman-teman? Belum bisa semuanya kah? Nggak apa-apa kalau belum bisa. Nanti akan kita bahas bareng-bareng kok, santai aja. Yang penting teman-teman tahu tentang basis dari kemarin kita membahas tentang hukum Ohm dibawa ke sekarang tentang hukum Kirchhoff. Karena hukum Kirchhoff ini nanti akan melengkapi kasus-kasus yang mungkin akan sulit diselesaikan dengan hanya menggunakan hukum Ohm saja. Seperti itu. Oke, sudah cukup banyak yang sudah mengirimkan. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Nanti akan kita lihat pertanyaan ini sudah kalian jawab dengan benar atau tidak. Maka pertanyaan pertama adalah hukum Kirchhoff itu apa? Hukum Kirchhoff itu menjelaskan tentang pembagian arus dan tegangan pada sebuah rangkaian. Pembagian arus dan tegangan. Maka ada dua hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 seperti apa? Hukum Kirchhoff 1 yang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita bicara hukum Kirchhoff, maka kita bicara tentang kekekalan muatan yang lewat ke sebuah titik. Jadi muatan yang lewat menuju ke sebuah percabangan harus sama dengan muatan yang keluar dari percabangan tersebut. Nggak boleh ada kehilangan arus, nggak boleh. Jadi arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Loh, nggak ada suaranya lagi. Ya sudahlah, kakak pegangin aja ya. Nggak apa deh, nggak apa. Oke, kakak pegangin biar jelas ya. Kedengaran nggak suaranya kalau kakak pegangin kayak gini? Halo? Oh, masih nggak ada suaranya. Oke. Wait. Kedengaran ya? Oke. Sip, mantap. Oke, ya udah kakak pegangin aja. Oke, jadi yang namanya hukum Kirchhoff 1 membicarakan tentang kekekalan muatan. Artinya kekekalan arus juga. Arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Ini sudah kita bahas dulu waktu kita bahas tentang rangkaian listrik. Kalau rangkaian listriknya seri, maka arusnya sama semua, ya kan? Tapi kalau rangkaian listriknya paralel, maka jumlah dari masing-masing jalur itu harus sama dengan arus yang masuk di percabangan. Sehingga teman-teman sudah bisa menjawab di soal nomor 1 yang ini. Kalau teman-teman perhatikan, soal nomor 1 ini agak sedikit kakak modif dari pertemuan kita Ambis Ekstra hari Kamis lalu. Pertanyaannya coba dilihat. Jika arus yang masuk di titik A di sini adalah 120 miliampere, pertanyaannya adalah berapa yang keluar di C? Yang C itu yang mana? Yang ini. Yang masuk di A 120 berarti kepecah-pecah-pecah dan yang keluar di C ya harus sama 120 miliampere. Kan arusnya harus sama semua, yang masuk harus sama dengan yang keluar. Gitu ya. Sehingga soal nomor 1 jawabannya yang E, gitu kan? Masih ada nih yang tadi jawabnya 40 Kak. 40 itu adalah arus yang lewat di sini di R3 ya. Jadi 120 yang masuk ke atas 20 ke bawah 60. Berarti yang tengah berapa? 40 ya kan? 40 yang tengah-tengah. Nah, tapi di antara semua ini 20 sama 40 ketemu kan di B. Sehingga yang keluar masuk di R5 ini nanti adalah 60. 60 miliampere di R5 ketemu lagi 60 dari R4 sehingga yang keluar dari C itu tetap 120. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yang masuk di A 120, yang keluar di ujung juga 120. Itu hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff ini sudah kita praktekin kemarin waktu di pembahasan rangkaian listrik. Arus masuk sama dengan arus yang keluar. Gitu ya. Gitu ya Ana ya, jelas ya? Oke, jadi arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Tapi kok kita sering dengar ya arus hilang atau contohnya dari PLN. PLN membangkitkan listrik sekian. Terus ternyata di sepanjang jalan arusnya banyak yang hilang. Bukan arusnya yang hilang, tapi ketika arus itu lewat, nah kabel-kabelnya itu dia membangkitkan energi. Jadi energinya terbuang selama perjalanan sehingga daya yang dibangkitkan oleh PLN itu ketika sampai di tangan konsumen itu berkurang. Jadi yang berkurang bukan arusnya tetap. Yang berkurang adalah energinya atau dayanya. Gitu teman-teman ya. Oke, hukum Kirchhoff 1 sederhana ya. Sehingga teman-teman juga bisa menjawab soal nomor 2 yang tadi. Gimana caranya? Arus masuk harus sama dengan total arus yang keluar. Apa keluar dan masuk ini? Yang menuju ke suatu titik dan yang keluar dari suatu titik. Maka dari semua jalur ini kita tinggal kelompokkan apakah dia menuju atau menjauhi gitu ya. Contoh
Nah, 15 ini menuju titik ya. Nah, ini menuju titik ini titiknya gitu ya. Terus ini titiknya. Oh, berarti 7 ampere ini menjauhi gitu kan? Atau keluar. 2 ampere ini berarti menjauhi. Nah, terus yang 9 ampere di sini juga menjauhi. Nah, maka yang masuk atau yang mendekati atau yang menuju harus sama dengan yang keluar atau yang menjauhi. Harus sama. Sehingga supaya sama, maka arus I ini harus menuju ke titik tersebut. Jelas ya? Maka kita bisa sederhanakan. Oh salah, 15-nya ini nggak masuk ya. Nah ini aja, 7, 9, 7, 2, 9 gitu ya. 7 tambah 2, 9, 9 tambah 9, 18. Oh berarti 15 tambah I sama dengan 18. Sehingga I sama dengan 3 ampere. Dan I ini termasuk arus yang masuk. Supaya masuk maka arahnya harus ke atas. Jadi 3 ampere arahnya ke atas. Gitu. Ya, betul. Bukan B, tapi jawabannya yang C, yaitu 3 ampere arahnya ke atas. Kenapa kok ke atas? Karena mendekati titik percabangan yang ada di sini. Arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Yang masuk 15 sama I3 ini ya. Yang keluar 7, 2, dan 9. Gitu. Gampang ya? Hukum Kirchhoff 1 ya? Sederhana banget. Arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Kita lanjut di hukum Kirchhoff 2. Ini yang biasanya jadi permasalahan di soal-soal di kelas 12. Tapi bukan yang bagian ini. Nanti di bagian belakang ya. Jadi hukum Kirchhoff 2 itu bilangnya sesederhana ini teman-teman. Perhatikan. Jumlah tegangan pada sebuah loop rangkaian tertutup sama dengan 0. Apa itu rangkaian tertutup? Kalau kita tinjau satu titik kembali lagi ke titik tersebut. Itu berarti adalah loop tertutup. Ya, loop tertutup. Maka hukum Kirchhoff tertulis seperti ini. Nah, tertulis seperti ini. Nah, jumlah GGL atau jumlah baterai ditambah dengan jumlah I kali R untuk loop tertutup sama dengan 0. Nah, maka kalau teman-teman ingin step by step, tulisin dulu. 1, asumsikan arah loop dulu. Bagaimana cara mengasumsikan arah loop? Terserah mau loopnya ini searah jarum jam atau loopnya berlawanan jarum jam. Terserah, namanya juga asumsi, ya kan? Namanya juga asumsi. Nanti hasil akhirnya nanti akan kita bandingkan dengan asumsi kita, sesuai atau enggak. Gitu ya. Yang pertama, asumsikan arah loop dulu. Yang kedua, tuliskan hukum 2 Kirchhoff sesuai dengan arah loop tadi. Dengan aturan, ini aturannya. Kalau loop tadi ketemu dengan kaki yang panjang, maka dimasukkan nilai positif. Kan ini ada baterai ya, ada kaki panjang, ada kaki pendek. Nah, kalau loopnya ketemu kaki yang panjang, E-nya bernilai positif. Tapi kalau ketemu kaki yang pendek, E-nya bernilai negatif. Gitu ya. Nah, lanjut. Setelah itu, kalau sudah dituliskan, maka hitung sampai kembali ke awal loop. Ya. Jadi kita start di mana, finishnya harus di titik tersebut. Jadi harus kembali ke titik awal loop. Kalau sudah kembali ke titik awal loop, baru boleh sama dengan 0. Kalau sudah, hitung arusnya. Nah, kalau sudah mendapatkan arus, maka nanti kita akan melihat arus kita sudah sesuai atau tidak. Maka pertanyaannya nanti dulu ya, kita akan coba latihan dulu di soal nomor 3. Ini adalah soal yang tadi kita kerjain ya. Oke, mungkin agak sedikit berbeda, tapi yang penting kita coba lakukan step by step yang tadi. Step 1, asumsikan arah loop. Terserah, boleh ke searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam, terserah. Oke, kakak pakai berlawanan jarum jam ya. Oke, 1, arah loopnya sudah kakak asumsikan. 2, kakak akan menuliskan hukum Kirchhoff dari satu kaki sampai kembali ke titik tersebut. Kakak start akan di titik A. Oke, kemudian kakak tuliskan hukum Kirchhoff-nya. Hukum Kirchhoff-nya kakak tulis dulu. Jumlah GGL tambah jumlah I kali R sama dengan 0. R-nya adalah hambatan yang dilalui. Mau hambatannya berupa resistor atau hambatannya berupa hambatan dalam baterai, pokoknya semuanya dijumlah. Kan semuanya dirangkai seri ya, jadi dijumlah semua. Kebayang ya? Maka ayo kita coba tuliskan hukum 2 Kirchhoff dari titik A
sesuai loop yang kita tulisin ini. Ayo, start dari A, dia turun. Berarti ada arus ya, ini ada arus. Oke, arusnya ketemu hambatan 10 ohm, berarti 10I gitu kan. Terus di titik D dia ketemu yang panjang. Oh, berarti positif. Positif berapa? Positif 9. Ya. Lanjut, arusnya ketemu dengan hambatan 2 ohm, berarti ditambah 2I. Seret, ketemu dengan pendeknya. Oh, pendek berarti negatif, berarti min 15. Seret, kembali lagi di titik A, baru boleh sama dengan 0. Jelas ya? Jadi teman-teman itu bisa menuliskan, satu loop dari startnya di titik tersebut sampai di titik itu lagi baru boleh sama dengan 0. Dari sini kita sederhanakan. 10I ditambah 2I berarti 12I. Plus 9 dikurangi 15 min 6. Min 6 pindah ke kanan jadi 6. Maka berapa arusnya? Berarti arusnya adalah 6/12. Berapa 6/12? 0,5 ampere. Lihat angka ini. Oh, ternyata angkanya bernilai positif. Kalau angkanya bernilai positif, berarti arusnya sudah benar sesuai dengan arah loop kita. Oh, berarti arah arusnya itu sudah benar sesuai dengan arah loop kita. Nah, gitu. Maka pertanyaannya di soal nomor 2, arus yang melewati R1 berapa? 0,5 ampere. Arahnya kemana? Ke bawah, dari A ke D. Jawabannya yang A. Jelas ya? Jadi loop itu dia berputar dari satu titik ke titik kembali. Itu disebut sebagai loop tertutup. Hukum 2 Kirchhoff itu berlaku untuk di loop tertutup. Nanti tegangannya sama dengan 0 gitu. Nah, kalau ketemu I-nya negatif gimana, Kak? Boleh. Umpama nih kalian pakai searah jarum jam gitu ya. Kalau searah jarum jam hasil I-nya pasti negatif. Kalau I-nya negatif artinya arusnya berlawanan dengan asumsi kalian tadi. Sehingga kalian tuliskan aliran arah arus yang sesuai dengan hasil perhitungannya. Kalau negatif berarti loopnya dibalik. Gitu aja. Jelas ya? Oke, kalau nentuin titik awalnya di mana, Kak? Terserah. Boleh di A, boleh di B, boleh di C, boleh di D, terserah. Yang penting arah loopnya itu harus start dan finish di titik tersebut. Searah jarum jam boleh, perlawanan jarum jam juga boleh. Nanti hasil akhirnya akan kelihatan. Jelas ya teman-teman ya? Hukum 2 Kirchhoff untuk loop tertutup masih gampang. Gimana kalau loopnya terbuka? Ayo kita coba lihat. Ya, untuk menentukan arah loopnya terserah kita, betul, terserah. Searah jarum jam boleh, berlawan jarum jam boleh. Nah, kalau loopnya terbuka gimana? Apa bedanya loop terbuka dengan loop tertutup? Kalau loop tertutup, start dan finishnya itu sama. Contohnya tadi kita start di titik A, maka finishnya nanti di titik A lagi. Nah, kalau start dan finishnya beda gimana? Nah, kalau start dan finishnya beda, contohnya di sini startnya di A, finishnya di B, artinya kita sedang menghitung tegangan antara titik A dengan B. Sehingga hasil akhirnya enggak 0. Hasil akhirnya adalah tegangan jepit antara A dengan B. Sama ya dengan perhitungan tadi ya. Jumlah E ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Kenapa kok 0? Kita menghitung tegangan jepit antara A sama A. Berapa beda potensialnya? Ya A dengan A ya tegangannya sama. Berarti selisihnya 0. Nah itu kan yang kita tuliskan tadi sama dengan 0. Tapi kalau loopnya terbuka, pasti ada beda potensial. Nah, beda potensial itu yang kita tulis sebagai tegangan jepit. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, kalian harus tahu dulu berapa I-nya. Harus tahu dulu berapa I-nya. Kalau arusnya sudah dapat, maka tuliskan hukum 2 Kirchhoff dari titik hingga akhir yang diminta. Baru kalian dapatkan berapa tegangan jepitnya. Oke, kita coba. Kita coba di sini. Di soal yang tadi ya. Di soal yang tadi, terus kita coba pakai loop yang berlawanan. Tadi kan berlawanan jarum jam. Sekarang kita coba asumsikan searah jarum jam. Oke, kita coba searah jarum jam ya. Pertanyaannya dari titik A sampai C. Maka pertama tugas kita mencari I, mencari arus. Kalau mencari arus, mau nggak mau harus pakai loop tertutup dulu. Kita start dari A. Oke, kita start dari A dan arus kita atau loop kita searah jarum jam. Oke, kakak coba masukkan dari A. Dari A dia bergerak ke kanan. Ketemu panjangnya dulu kan? Berarti saya tulis dulu. Jumlah E ditambah jumlah I kali R sama dengan 0 untuk loop tertutup. Kakak start dulu dari titik A ke kanan.
Berarti ketemu panjangnya 15 ditambah 2i, ketemu pendek berarti min 9, ketemu 10 ohm tambah 10i, kembali lagi di titik A, baru boleh sama dengan 0. Jelas? Kalau sudah sama dengan 0, maka kita sederhanakan. Maka 2i ditambah 10i berarti 12i, 15 dikurangi 9, 6. 6 pindah ke kanan, min 6. Min 6 ya. Setelah dapat min 6, maka I-nya berapa? Oh, berarti I-nya adalah min setengah ampere. Jelas sampai sini? Oke, kalau sudah dapat I-nya minus, artinya apa? Oh, artinya, jangan kuning, jangan biru. Kalau I-nya minus, nah artinya apa? Kalau I-nya minus itu artinya arus yang kita hitung itu berlawanan dengan loop yang tadi kita buat. Tadi kita buatnya searah jarum jam. Oh, ternyata arusnya minus. Berarti arus yang asli itu adalah searah jarum jam. Betul ya? Searah jarum jam ya. Oke, kakak mau bikinin yang searah jarum jam yang ini. Ini searah jarum jam. Salah, berlawanan jarum jam ya. Ini arus yang benar. Nah, maka setelah kakak menuliskan arus yang benar, maka nanti kakak bisa memasukkan hukum Kirchhoff-nya. Jumlah E ditambah jumlah I kali R sama dengan VAC. Oke? Tapi arusnya kakak mau pakai yang benar. Berarti arusnya nanti bernilai positif. Ayo lihat dari A sampai ke C, ikuti arah arusnya. Berarti dari A dia melewati hambatan 10 ohm. Ya, berarti 10 kali setengah ditambah positif 9 sama dengan VAC. Gitu kan? 10 tambah 10 kali setengah itu dari mana? I kali R. I-nya adalah setengah, R-nya 10. Gitu kan? 10 kali setengah, 5. Ditambah 9. Oh, berarti VAC-nya adalah 14 volt. Jelas sampai sini? Jawabannya yang B. Ya, jadi dari A sampai C, ikuti arus yang benar, boleh. Atau kalau kalian melewati arus yang berlawanan, nanti arusnya negatif. Enggak masalah. Contoh nih kakak tulisin. Dari A sampai C lewat B. Lihat, dari A sampai C lewat B. Maka dari A ke lewat kanan berarti positif 15 ya. Positif 15 ya. Terus ke kanan, terus dia arusnya berlawanan. Berarti negatif setengah dikali 2 ohm. Nah, berarti 15 dikurangi 1, 14 volt lagi. Sama saja jawabannya. Jelas ya? Dengan kalian tahu arusnya positif atau negatif, maka kalian bisa memilih jalur yang searah arus atau berlawan arus. Terserah, hasilnya akan sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih gampang ya? Masih gampang ya? Kakak kasih tahu yang biasanya guru-guru keluarkan soal ini di kelas 12. Nah, yang loopnya ada 2, teman-teman. Kalau yang sebelumnya, ini loopnya cuma 1. Tapi yang ini, loopnya 2. Biasanya soal-soal ini akan sangat populer di kelas 12. Walaupun di SBMPTN cukup jarang keluar. Saya bilang cukup jarang keluar karena pernah keluar, pernah. Tapi tidak sesering satu loop atau pakai hukum Ohm biasa sudah selesai. Jadi biasanya soal-soal ini biasanya keluarnya kadang-kadang di UN, di ulangan harian, di ujian apa USBN dan seterusnya kayak gitu. Tapi kalau UTBK cukup jarang. Jadi kakak berniat membantu kalian kalau seandainya teman-teman ada yang sudah dapat tugas ini ternyata. Kak masih belum paham Kak, itu saya dapat tugas. Ya, insya Allah nanti kakak akan bantu ya. Gimana cara memahami kalau ada 2 loop yang harus kita selesaikan? Maka kakak akan uraikan step by step-nya. Gimana step by step-nya? Nanti ke slide sebelumnya nanti ya, kalau materinya sudah selesai aja. Kita move on dulu sampai selesai biar nanti nggak kepotong sama materi-materi yang lain. Oke, step by step. Step pertama adalah asumsikan arah loop dulu. Sama seperti teman-teman mengasumsikan tadi. Boleh searah jarum jam semua? Boleh. Atau berlawanan arah jarum jam? Boleh juga. Kalau searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam gimana? Oh, boleh sekali. Satu searah, satu berlawanan. Atau dibalik, yang kiri berlawanan, yang kanan searah. Boleh juga. Terserah, namanya juga asumsi. Nanti akan kelihatan jawaban kalian nanti sesuai atau enggak. Gitu ya. Jadi namanya juga asumsi, terserah nanti kalian gimana. Terus milihnya gimana Kak? Terserah kalian. Tapi kalau kakak mau memberi saran, kakak beri saran nih.
Daripada nanti kalian bingung, coba bagian tengahnya itu ditemukan. Jadi bagian tengahnya itu dipertemukan. Jadi kalau kakak boleh beri saran seperti ini, boleh ya. Jadi yang kiri berlawan jarum jam, yang kanan searah jarum jam. Jadi nanti arahnya ketemu di tengah. Atau boleh juga yang kiri searah, yang kanan berlawan sehingga nanti ketemu di tengah. Ya. Jadi kalau teman-teman bimbang pengen seperti apa, yes kira-kira temuin arusnya di tengah. Oke? Itu baru asumsi. Satu. Kedua gimana setelah teman-teman menuliskan asumsinya? Yang kedua, tuliskan hukum satu Kirchhoff yang sesuai dengan asumsi arus kalian tadi. Contoh saya temuin di tengah nih contohnya nih. Oh, berarti nanti ketemunya di A sini. Berarti ini adalah I1, ini adalah I2, terus ke bawah I3. Maka yang masuk ke A berarti I1 tambah I2, yang keluar dari A I3. Itu hukum satu Kirchhoff. Sesuai dengan loop yang kalian buat tadi. Kalau searah jarum jam gimana? Nilainya berbeda nanti hukum satu Kirchhoff-nya. Yang penting konsisten ya dengan arah loop kalian. Sesuai dengan asumsi kalian. Kalau sudah menuliskan hukum satu Kirchhoff, tuliskan hukum dua Kirchhoff sesuai loopnya. Jadi ada dua loop yang kiri dan loop yang kanan, tulisin satu-satu. Masing-masing loop akan mendapatkan satu persamaan. Kalau sudah, lakukan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan masing-masing arusnya. Nah, kalau sudah dapatkan arusnya, baru bisa kalian masukkan hukum dua Kirchhoff untuk mendapatkan tegangan pada titik-titik tertentu. Oke, step-stepnya masih gampang, coba kita praktek. Coba kita praktek ya ke soal yang ini. Oke, step 1. Gimana step 1? Asumsikan arah loop. Boleh searah jarum jam. Atau boleh berlawanan arah jarum jam. Boleh juga. Atau boleh satu searah, satu berlawanan. Oke, kakak ingin kasih kalian kisi-kisi atau acuan. Kalau kalian bingung pilih yang mana, pokoknya temuin di tengah. Contoh yang ini, yang kiri, loop yang pertama, ini loop yang pertama, itu searah jarum jam, loop yang kedua berlawan jarum jam, gitu ya. Maka kakak tuliskan hukum satu Kirchhoff-nya. Arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Lihat, arus yang masuk di A, berarti ada I1 lewat kiri, dan I1 lewat kanan. I2 lewat kanan. Yang keluar, nah turun di sini I3. Berarti hukum satu Kirchhoff-nya gimana? I1 tambah I2 sama dengan I3. Gitu kan ya? Oke, sip. Nah, maka selanjutnya ketika hukum satu Kirchhoff-nya sudah selesai, maka hukum dua Kirchhoff di masing-masing loop. Ingat, hukum dua ini selesaikan sampai loopnya tertutup. Start dari titik A. Maka nanti finishnya harus titik A ya. Maka kakak mau selesaikan hukum dua Kirchhoff dari titik A tersebut untuk loop pertama, loop yang sebelah kiri. Oke, pelan-pelan. Dari titik A turun ke bawah, ini I3. I3 ketemu dengan hambatan 2 ohm. Berarti 2I3. Gitu kan? Lurus ke bawah ketemu yang panjang ini. Oh, berarti positif. Positif berapa? 2 volt tambah 2. Turun keluar di gerbang B, maka setelah dia belok ke kanan, dia sudah bukan I3 lagi. Dia jadi I1. Ya, jadi I3 itu hanya di antara A dan B saja. Keluar dari gerbang B, dia jadi I1 lagi. Maka I1 ini ketemu 1 ohm, berarti tambah 1 I1. Terus ketemu dengan yang pendek ini, min 4. Ya, naik lagi ketemu dengan 5 ohm, 5 I1. Dan kembali di titik A, baru boleh sama dengan 0. Jelas? Maka ini kita sederhanakan. Ayo kita sederhanakan. 2 ditambah min 4 berarti min 2. Terus ada 1 ditambah 5 itu berarti 6 ya. Maka 2I3, ini I3-nya kita tuliskan sesuai hukum satu Kirchhoff tadi. I1 tambah I2 gitu ya. Terus ada 1I1 tambah 5I1, 6I1. 2 dikurangi 4, min 2 sama dengan 0. Ayo kita sederhanakan lagi. 2I1 dan 2I2 kita keluarkan. Nah, gitu ya. Ditambah 6. I1 min 2-nya pindah kanan jadi positif.
Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, kita bisa menjumlahkan yang I1-nya 8I1 tambah 2I2 sama dengan 2. Ini persamaan pertama untuk loop 1. Emang ada berapa persamaan lagi? Satu lagi untuk loop yang sebelahnya. Ayo kita selesaikan yang loop sebelahnya. Ya, kita tuliskan hukum 2 Kirchhoff untuk loop 2. Mulai dari start dari A sampai kembali lagi ke A. Ayo kita start dari A. Maka A turun I3. I3 ketemu dengan hambatan 2 ohm, berarti 2I3. 2I3 ketemu yang panjang, berarti positif 2. Terus keluar dari B, dia belok kiri, sudah bukan I3 lagi, tapi jadi I2. Nah, I2 ketemu dengan 5 ohm sama 1 ohm ya. Langsung aja dijumlah jadi 6. Tambah 6I2 gitu ya. 6 itu jumlah dari 5 tambah 1, soalnya di seri ya. Terus ketemu dengan pendeknya di sini, minus 4. Sama dengan 0, kembali lagi di A. Oke, ayo kita distribusikan, berarti 2I1 tambah 2I2, ini kan I3 kan I1 tambah I2 ya. Ditambah 6I2, 2 dikurangi min 4, min 2. Min 2 pindah ke kanan jadi 2. Ya. Oke, kita selesaikan. 2I1 tambah 8I2 sama dengan 2. Ini persamaan kedua. Sudah selesai? Belum, kita baru menyelesaikan yang ini. Baru 3 step. Step berikutnya adalah melakukan eliminasi dan substitusi untuk 2 persamaan tadi biar kita dapat U1, I1, I2, dan I3. Ayo kita lakukan elisusinya. Oke, ada 2 persamaan. Yang pertama persamaan 1, 8I1 tambah 2I2 sama dengan 2. Persamaan keduanya adalah 2I1 ditambah 8I2 sama dengan 2. Maka kakak ingin mengeliminasi I1 contohnya ya. Maka I1 kakak kaliin 1, I2-nya persamaan 2-nya kakak kaliin 4. Bukan 2, 4. Nah, biar I1-nya nanti habis ya. Kakak sederhanakan 8I1 tambah 2I2 sama dengan 2. Kemudian yang persamaan kedua kita kaliin 4. 8I1 tambah 8 kali 4, 32. 32I2 sama dengan 2 kali 4, 8. Maka I1-nya habis, 8 kurangi 8 habis. 2 dikurangi 32 adalah min 30I2. Sama dengan 2 dikurangi 8, min 6. Artinya berapa I2-nya? Oh, I2-nya adalah min 6 dibagi min 30. Berarti 1/5. Berapa 1/5 itu? 0,2 ampere. Lihat hasilnya. Warna ini. Warnanya kuning dong. Nah, lihat angkanya. Loh, angkanya kok hilang. Nah, angkanya positif. Angkanya positif. Artinya apa? Arus I2 yang ini itu sudah benar sesuai dengan loop kita. Arah I2-nya sudah positif, berarti arah I2-nya sudah sesuai dengan loop kita. Bagaimana dengan I1? Kalau mau I1 berarti I2-nya ini coba praktekin, masukkan ke salah satu persamaan ya. Contohnya ini 8I1 ditambah 2, I2-nya saya masukkan 0,2 sama dengan 2 gitu kan. Maka 8I1 sama dengan 2 kali 0,2, 0,4 pindah ke kanan 1,6 sehingga I1-nya berapa I1-nya? I1-nya adalah 1,6 dibagi 8 berarti 0,2 ampere. Nah, ketemu lagi. Nah, berarti I2-nya angkanya positif lagi. Berarti I2-nya I1 kita itu sudah sesuai dengan arusnya yang ini. Nah, I1-nya positif ya. Berarti sudah benar. Pertanyaannya, I3-nya berapa? Maka I3-nya ini gampang. Tinggal kalian masukkan angkanya yang sudah kalian dapatkan tadi. I1-nya 0,2, I2-nya 0,2. Berarti I3-nya berapa? 0,4 ampere. Angkanya positif. Karena angkanya positif, maka angka positif ini akan sesuai dengan arus loop yang tadi kalian buat. Oh, berarti arah loopnya kita kemana? Ke bawah. Gitu kan? Artinya jawabannya yang mana? 0,4 ampere ke bawah dari A ke B, jawabannya yang C. Jelas sampai sini? Panjang ya stepnya ya. Ingat step pertama apa? Asumsikan arah loop dulu. Yang kedua, setelah mengasumsikan arah loop, tuliskan hukum 1 Kirchhoff-nya sesuai dengan asumsi kalian tadi. Kalau sudah, tuliskan hukum 2 Kirchhoff untuk loop tertutup di masing-masing loop.
Kalau sudah, dapatkan dua persamaan, lakukan eliminasi dan substitusi. Dapatkan I1, I2, I3, maka nanti kalian akan melihat hasil arusnya itu sudah sesuai atau tidak dengan asumsi kalian. Jelas sampai sini? Ada yang masih belum jelas? Tulis di kolom chat. Kak, kalau hasilnya negatif berarti arahnya dari B ke A. Betul. Jadi kalau hasil I3 kita ini hasilnya negatif, berarti kebalikannya dari arah asumsi kita tadi. Bukan ke bawah, tapi ke atas. Kalau ke atas dari B ke A. Gitu. Betul, betul. Kak, mau tanya, kalau misal ditanya 5 ohm I2 berarti arah arusnya dari A ke B atau dari B ke A. Kalau dari yang arahnya 5 ohm ini ya, 5 ohm yang kanan ini ya, maka arusnya dari B ke A. Ya, kalau 5 ohm yang kanan ini loh ya, dari B ke A. Kalau 5 ohm yang ini, sama dari B ke A. Gitu ya. Kan dilihat dari bawah, terus bergerak ke atas. Jadi B-nya terus bergerak ke atas ke A. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Di screenshot dulu deh. Atau kalau nanti sempat, nanti kakak simpen coret-coretan ini biar nanti kakak bagi ke Kak Alia, biar nanti kalian di-share ke grup kalian. Ya, gitu aja ya. Oke, yuk. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Nah, ini yang biasanya anak-anak suka nih. Kenapa kau suka? Karena teman-teman biasanya anak-anak kelas 12 itu selalu kesulitan untuk menghadapi soal tentang dua loop. Karena stepnya panjang banget. Maka hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff itu bisa dimodifikasi teman-teman dengan menggunakan teknik pembagi arus. Jadi dengan menggunakan teknik pembagi arus, hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff-nya dimodifikasi biar kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sama dengan lebih singkat. Oke, kakak coba jelasin. Nanti akan kakak praktekin dengan soal yang sama. Lebih gampang mana? Teknik yang awal atau teknik yang kedua? Oke, masih ada waktu 30 menit ya. Jadi kakak akan pelan-pelan. Step pertamanya adalah mengasumsikan arah arusnya. Tapi beda dengan tadi. Kalau tadi kita mengasumsikan arah loopnya, terserah arah loopnya. Mau searah jarum jam semuanya boleh. Berlawanan arah jarum jam boleh. Satu searah, satu berlawanan boleh. Terserah asumsinya. Tapi yang sekarang asumsinya beda. Bagaimana cara mengasumsikannya? Mengasumsikannya adalah apakah arusnya itu keluar semua atau masuk semua. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Dari suatu percabangan, arusnya keluar semua atau masuk semua. Tinggal dipilih yang mana, terserah kalian. Oke, itu asumsi pertama. Kalau asumsi pertama sudah kalian ambil, entah keluar semua atau masuk semua, masukkan step kedua. Apa step keduanya? Tuliskan hukum 1 Kirchhoff-nya. Tulisin hukum 1 Kirchhoff. Apa hukum 1 Kirchhoff tadi? Kalau hukum 1 Kirchhoff tadi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Tapi ternyata ini ada arus yang kita balik. Semuanya keluar. Berarti jumlah dari semua arusnya itu sama dengan 0. Jadi yang saya tuliskan di atas ini adalah hukum 1 Kirchhoff yang tadi teman-teman lihat. Yang ini ya. Yang ini. Nah, yang ini. Waduh, jauh sekali ya. Hukum 1 Kirchhoff yang ini. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Tapi karena di sini kita keluarin semuanya, jumlahnya pasti nanti sama dengan 0. Oke, sudah? Semua arusnya keluar atau semua arusnya masuk, kalau di total sama dengan 0. Kemudian kita lanjutin. Terus bagaimana selanjutnya? Tuliskan hukum 2 Kirchhoff di masing-masing jalur. Ayo kita tuliskan hukum 2 Kirchhoff tadi ya. Jumlah E ditambah jumlah I kali R sama dengan V. Gitu kan tadi ya? Untuk loop terbuka ya. Maka E-nya saya pindahkan ke kanan. Jadi negatif kan? Jumlah I kali R sama dengan V dikurangi jumlah E. Gitu kan? Jadi negatif. Kemudian R-nya saya pindah ke bawah. Jadi I sama dengan V dikurangi E per R. Oh, kakak lupa sigmanya. Jumlah E, jumlah R. Nah, ini yang kakak kotakin itu adalah hukum 2 Kirchhoff yang bisa kita masukkan ke masing-masing jalur. Ini untuk jalur pertama, hukum 2 Kirchhoff di jalur kedua, hukum 2 Kirchhoff di jalur ketiga. Kalau sudah, maka nanti kalian akan mendapatkan nilai tegangannya dan kalian akan mendapatkan arus di masing-masing jalur tersebut tanpa kalian harus melakukan substitusi dan eliminasi. Oke, teorinya gampang. Ayo kita coba.
latihan soal yang tadi, persis seperti yang tadi soalnya nih. Nah, ayo kita coba soal yang tadi ya. Tapi pakai teori pembagi arus. Oke, yang pertama adalah asumsikan asumsikan arah arus di sebuah percabangan. Contoh, kakak mau ambil percabangan A. Maka asumsinya bisa dua kemungkinan. Apakah keluar dari A semua atau masuk ke A semua. Oke, kakak ambil satu asumsi, yaitu keluar dari A. Berarti ini adalah I1, ini adalah I2, dan yang ke bawah ini adalah I3. Jelas ya? Jadi semua arusnya di semua jalurnya keluar. I1 ke kiri, I2 ke kanan, I3 ke bawah. Maka saya tuliskan hukum satu Kirchhoff-nya. Gimana hukum satu Kirchhoff-nya? I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Oke? Step 1, asumsikan arah loopnya kemana? Oh, arah arusnya semua keluar dari A. Maka tuliskan hukum satu Kirchhoff di asumsi tadi. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Kemudian masukkan hukum 2 Kirchhoff di masing-masing jalur. Ayo, pelan-pelan ya. Lihat. V dikurangi GGL per R. Untuk loop 1. Untuk jalur pertama. Jalur kedua, V min GGL per R. Ini jalur kedua. Jalur ketiga, V min GGL per R. Ini jalur ketiga sama dengan 0. Kalau kurang jelas, kakak kasih tanda kurung. Ini 1, ini 2, ini 3. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, ayo kita masukkan angkanya sesuai dengan aturan-aturan hukum Kirchhoff tadi. Oke, untuk jalur pertama dulu. Jalur pertama itu yang mana sih? Dari A lewat kiri. Dari A lewat kiri ya. Ayo kita coba lihat. Dari A itu I1. Nah, I1 ini ketemu dengan hambatan berapa? Hambatannya ada 5 ohm dan 1 ohm. Di seri kan? Karena di seri berarti hambatan totalnya 6 ohm, berarti hambatannya 6. Ya, dari A dia ketemu baterai berapa? Oh, dia ketemu baterainya yang panjang. Berarti V dikurangi berapa? Dikurangi positif 4. Jelas ya? Nanti kalau ketemu pendek gimana? V dikurangi negatif 4. Tergantung dia ketemunya positif atau negatif. Pokoknya nilai ini pasti dikurang. Ini pasti dikurang. Tinggal yang dikurangi nilainya positif atau negatif. Gampang kan ya? Aljabar biasa. Nah, ini untuk jalur pertama. Jalur kedua, kita coba dari A lewat kanan ya. Dari A lewat kanan, dia ketemu hambatan berapa? 1 ohm dan 5 ohm. Ya, 1 ohm dan 5 ohm. Berarti hambatan totalnya berapa? 6 ohm. Jelas? Kemudian dia ketemu baterai berapa? Oh, ternyata dari A dia ketemu baterai yang panjang. Ya kan? Berarti berapa? V dikurangi positif 4. Gitu ya. Oke, sekarang jalur yang ketiga. Ayo kita selesaikan jalur yang ketiga yang lewat tengah. Dia ketemu hambatan berapa? Oh, hambatannya cuma 2. Berarti hambatan totalnya 2. Kemudian dia ketemu baterai yang panjang. Berarti positif. Berarti V min 2. Totalnya sama dengan 0. Kita selesaikan. Oke, kita selesaikan. Ketiga suku ini kita kalikan dengan KPK-nya. 2 sama 6. KPK-nya berapa? 6. Maka sekarang lihat. V min 4 per 6 kalikan 6. Nah, kalikan 6 ya. Berarti 6-nya coret-coret habis ya. Berarti yang atas tinggal 1. V min 4. Kita lanjutin. Yang tengah. Oh salah, ini yang kanan. V min 4 per 6 kalikan 6. 6-nya coret-coret. Berarti tinggal 1 ya. Berarti V min 4. Lanjut. Sekarang. Nah yang ini. V min 2 per 2 kali 6. 6 dibagi 2, 3. Maka yang atas ini harus kita kalikan dengan 3. Berarti berapa? Itu dikali 3. 3V dikurangi 6 sama dengan 0. Ya. Kalau sudah, maka jumlahin semua V-nya. Yang nggak ada V-nya pindahin ke sisi samping. V tambah 3V, 5V. Terus sama dengan min 4 dikurangi 4 dikurangi 6. Min 14 ya. Min 14. Min 14 pindahkan ke kanan jadi 14. Maka berapa V-nya? Berarti 14 per 5. Berapa 14 per 5? 2,8 volt. Maka kita sudah ketemu V-nya. Kalau ingin cari tahu yang diminta, sekarang yang diminta apa? Yang diminta adalah arus yang lewat 2 ohm. Berarti arus yang lewat 2 ohm itu jalur I1, I2 apa I3? I3. Maka kita langsung hitung aja I3. Berapa I3-nya? Yang mana I3? Yang ini I3.
Nih I3-nya nih. Nah, ayo kita masukkan I3-nya. V-nya berapa? 2,8 dikurangi 2 dibagi 2. 2,8 dikurangi 2, 0,8. 0,8 dibagi 2 berapa? Berarti I3-nya adalah 0,4 ampere. Lihat hasilnya. Oh, hasilnya positif. Karena hasilnya positif berarti arusnya sudah sesuai arusnya. Oh, arusnya sesuai ya ke bawah. Berarti jawabannya 0,4 ampere arusnya ke bawah. Jawabannya yang C. Jelas ya? Oke, kalian lebih senang mana? Cara pertama atau cara kedua? Tulis di kolom chat. Nah, gitu. Ya, oke, oke, oke. Ya biasanya anak-anak lebih suka cara kedua karena cara kedua ini nggak pakai eliminasi dan substitusi biasanya ya kan. Yang cara pertama tadi kita ketemu dua persamaan di eliminasi substitusi. Habis itu kita harus nemuin I1, I2, I3 baru ketemu jawabannya yang mana. Maka dari teknik itu kita biasanya lebih simpel pakai cara kedua. Tapi hati-hati. Stop. Pertanyaannya saya simpan dulu. Tapi cara kedua ini ada batasnya. Ada larangannya. Ada pembatasnya. Kalau ada batas ini berarti cara kedua nggak boleh dipakai. Nah, apa syaratnya? Syarat pertama, syaratnya adalah di semua jalurnya, lihat di semua jalurnya, mau jalur lewat kiri atau jalur lewat kanan atau jalur lewat tengah, semua jalurnya mengandung hambatan. Semua jalurnya ada resistornya. Atau setidaknya seandainya nggak ada resistor ya, baterainya ada hambatan dalam. Pokoknya ada R. Pokoknya ada R. Kalau nggak ada R, gimana dong? Contohnya umpamanya di tengah ini nggak ada R. Oh, nanti di sini per nol. Kalau per nol, persamaan itu sudah nggak bisa diselesaikan. Jelas ya? Jadi, kalian harus lihat dulu permasalahannya. Di kiri ada hambatan nggak? Ada. Oke, checklist. Di tengah ada hambatan nggak? Ada. Oke, checklist. Di kanan ada hambatan nggak? Ada checklist. Tiga-tiganya ada hambatan, kalian boleh pakai cara kedua. Tapi kalau ada satu saja yang nggak ada hambatannya, harus kembali ke cara pertama tadi. Jelas ya? Oke, sip. Ayo, kakak mau jawab beberapa pertanyaan yang muncul ini. Kak, 6 tadi dari mana? Mana tadi ya? Oke, Kak, 6 tadi dari mana? 6 itu yang ini pasti. Nah, yang ini 6-nya ya. 6 yang ini ya. Nah, 6 yang ini itu adalah dari KPK dari pernya ini. Dari hambatan total di masing-masing jalur. Ya, jalur kiri ada 6, jalur kanan ada 6, jalur tengah ada 2. KPK-nya berapa? 6. Biar nanti hasil yang atas ini bilangannya bilangan bulat. Tapi kalau ini pakai selain KPK nanti hasilnya nggak bilangan bulat nanti angkanya V-nya. Bukan V-nya ya, apa namanya hasil kalinya nanti bukan bilangan bulat. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, 6 dari mana? Oke, 3V dari mana Kak? Nah, 3V itu dari sini, 3V yang ini ya. Nah, 3V itu yang ini ya. Itu asalnya dari V-2/6 yang ini kan. Ini adalah jalur yang lewat tengah. Ya, jalur yang lewat tengah. Jalur yang lewat tengah ini V-2/2 kita kalikan dengan 6. Ya, kita kaliin semua sisinya kali 6. Berarti V-2/6. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, 3 ini kalikan dengan V-2. 3 dikalikan V plus 3V. 3 dikalikan min 2, min 6. Terus yang kanan 0 kali 6, ya 0. Gitu ya. Oke, kalau KPK-nya salah biasanya jawabannya salah. Iya, kalau satu step salah ke bawah semuanya salah. Betul. 6 dari 10 sama 5 itu, Kak. 6 dari 10 sama 5. Oh, oh, bukan 10 itu, Kakak. Ini 1,0. Ini 5,0. Jadi 6 itu dari 5 ohm ditambah 1 ohm. 6 yang ini ya. Ini juga ada 6. Asalnya dari mana? 5 ohm ditambah 1 ohm. Kan dia dirangkai seri. Kalau seri dijumlahkan jadi paralel. Gitu. Ngantuk nih. Kalau seri hambatannya dijumlah. Gitu ya. Kalau paralel hambatannya nanti dibagi. Gitu. Oke, sip. Mana lagi pertanyaannya?
Kak, itu tadi gambar rangkanya emang putus. Yang ini ya? Ya, emang sengaja kakak putus. Tapi aslinya nggak gitu ya. Aslinya nggak terputus itu. Kalau terputus gitu, nggak jalan nanti aliran arusnya. Ini coba kakak cuma gambarkan. Ada arus lewat kiri, ada arus lewat tengah, dan ada arus lewat kanan. Jadi nanti dibagi menjadi 3 jalur. Gitu maksudnya gambar ini. Bukan berarti dipotong gitu kan rangkaiannya pakai gunting. Enggak gitu ya. Oke, kakak mau baca pertanyaan lagi biar paham. Kalau misalnya nggak ada baterai di salah satunya di cara 2, nggak masalah. Kalau nggak ada baterai berarti nanti tinggal V dikurangi 0 gitu aja. Yang penting harus ada hambatannya. Nggak ada baterainya nggak masalah. Yang penting ada hambatannya. Ya, jadi V dikurangi 0 masih bisa. Tapi kalau hambatannya 0 berarti V per sekian, V per 0 nggak bisa. Jadi harus ada hambatannya. Nggak ada baterainya, nggak masalah. Oke. Oke, terus. Oke, 5V dari mana, Kak? 5V, 5V. 5V yang ini ya. 5V itu dari V yang ini ditambah V ditambah 3V. V tambah V tambah 3V, 5V. Min 4, min 4, min 6, min 14. Pindahkan ke kanan jadi 14. Gitu. Oke, sip, cocok. Mana lagi? Kenapa yang dicari I3? Kenapa enggak I1 atau I2, Kak? Karena yang ditanya adalah ini. Berapa arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm? Nah, yang mengalir pada hambatan 2 ohm berarti I3. Oke, penasaran ya berapa I1 dan I2-nya ya? Ayo kita coba masukkan. Berapa I1? Ayo kita coba I1 ya. I1 berarti yang ini. V min 4 per 6. Yang ini ya. V min 4 per 6. Ini I1. Ya kan? I1 yang dari sini. Ayo kita coba buktikan. Hasilnya sama nggak sama yang tadi? Kita coba masukkan. V-nya 2,8 dikurangi 4 dibagi 6. 2,8 dikurangi 4 minus. Nah, nanti hasilnya pasti minus. Min berapa tuh? Min 1,2. Min 1,2 per 6. Berarti I1-nya adalah min 0,5 ampere. Tuh lihat. I1-nya nilainya aduh pakai biru. Nah, jangan biru. Nah, yang ini. Maka I1-nya bernilai 0,5 ampere tapi negatif. Artinya apa negatif? Berlawanan arah dengan asumsi kita tadi. Asumsi kita tadi apa ayo? Asumsi kita tadi arah dari A lewat jalur pertama itu turun. Ternyata hasilnya negatif, berarti aslinya ke atas. Aslinya ke atas gini. Ya kan? Nah, aslinya ke atas gini aslinya. Nah, gitu ke atas gini. Mirip ya kayak soal yang tadi ya. Nah, harusnya ini ke atas yang ini. Nah, ke atas gitu. Jadi hasilnya akan sama, konsisten, asal cara ngitungnya benar. Jelas ya? Oke, Kak, bukan hasilnya 0, min 0,4 ampere B ke A, bukan. Kalau kalau yang ini pertanyaannya di hambatan 2 ohm. Di hambatan 2 ohm dari A ke B kan arusnya ke bawah. Ini kan asumsi kita tadi kan I3 arahnya ke bawah. Hasilnya I3-nya positif, berarti dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu dari geser. Kalau dari atas ke bawah itu berarti dari A ke B, bukan dari B ke A. Gitu. Ya. Kenapa kok jawabannya dari A ke B? Ini kan A, ini B. Arahnya ke bawah, berarti dari A ke B. Gitu. Kak, kalau pakai cara pembagi arus itu nyari R-nya selalu seri atau ada juga R-nya yang paralel? Mungkin ada juga R-nya paralel. Contoh, di sini ada 1 ohm, ternyata di sini pecah. Ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Masing-masing umpamanya ke kiri 4, ke kanan 4. Ya sudah, 4 sama 4 yang paralel ini dijadiin satu hambatan dulu. Diparalelin dulu. Nanti hasil paralelnya nanti dapatkan di nilai hambatan totalnya ini yang dimasukin. Gitu ya. Oke, kalau salah satu jalur ada 2 baterai, apakah mempengaruhi, Kak? Mempengaruhi, tinggal nanti jumlah GGL-nya berapa. Contoh ini tadi baterai cuma ada 1 kan, V-4 gitu aja. Tapi seandainya ada baterai 2 gitu ya, masing-masing 4, berarti V dalam kurung, V- dalam kurung 4 tambah 4. Berarti nanti tulisin V-8. Gampang kan? Kak, katanya kalau mau pakai cara 2 harus ada hambatannya kan? Kalau R kecil gimana, Kak? Bisa nggak, Kak? Boleh. Boleh. Yang penting ada hambatannya. Hambatannya boleh berupa resistor. Resistor itu berarti yang merungkel-merungkel ini ya. Ini resistor. Atau kalau enggak, kalau baterainya ada hambatan dalam, itu juga hambatan. Enggak masalah.
Ya, jelas ya? Mantap. Oke, berarti sudah jelas semua ya? Boleh pakai cara pertama, boleh pakai cara kedua. Oke, waduh, sudah tinggal 8 menit lagi, padahal masih ada satu materi. Oke, kakak lanjutin ya, tinggal satu materi ini aja kok. Tentang daya dan energi. Nah, ini sangat penting ketika kalian melihat sebuah alat, dan alat ini punya spesifikasi. Kalau ada spesifikasi ini dipakai pada sesuatu atau tegangan yang nggak sesuai, dia nyalanya berapa? Nah, gitu. Oke, yang pertama kalian harus tahu bahwasannya yang namanya daya, itu simbolnya P, power, power itu daya, itu adalah hasil kali antara V kali I. V itu volt, I itu adalah arus, berarti ampere ya. Jadi 1 watt itu setara dengan 1 volt ampere. Nah, kalian ingat hukum Ohm. Hukum Ohmnya gimana? V sama dengan I kali R gitu kan? Maka V yang ini bisa diganti I kali R. Maka I dikalikan R kalikan I. Jadi rumus yang baru. I kuadrat kali R. Atau I-nya diganti. Maka kalau I jadi apa? I sama dengan V per R. Berarti V dikali V per R. Berarti V kuadrat per R. Jadi rumus dari daya itu macam-macam tergantung informasi yang diketahui apa. Nah, terus kalau daya kalian sudah tahu, maka kalau ingin mencari energi gimana? Tinggal kalikan antara daya dengan waktunya. Ya, jadi energi itu adalah daya dikali waktu. 1 joule itu adalah 1 watt per detik. Salah, 1 watt detik. Gitu ya, 1 watt dalam waktu 1 detik itu adalah 1 joule, gitu ya. Jadi W sama dengan P kali T. Karena P-nya nilainya macam-macam, maka bisa kalian masukkan rumusnya. P-nya diganti V kali I, jadi V kali I kali T, ya kan? Terus P-nya diganti I kuadrat kali R, jadi I kuadrat R kali T. Atau diganti jadi V kuadrat per R, boleh juga. Jadi V kuadrat per R kali T, boleh juga. Dan seringkali termasuk di SBMPTN 2018, tahun berapa lagi? Lupa saya. Itu energi listriknya diubah menjadi energi sesuatu. Jadi energi listriknya mungkin diubah menjadi energi lain. Contohnya diubah jadi energi kalor. Masih ingat nggak rumus energi kalor? Rumus energi kalor adalah M C delta T, gitu ya. Jadi tinggal dayanya kali waktu itu sama dengan MC delta T. Boleh. Atau energi listriknya diubah jadi energi potensial listrik statis. Nah, kakiku retak, kaki 1, Ki 2 per R. Atau biasanya ditulis V kali Ki. Nah, rumusnya jadi panjang banget. Ya, ini rumusnya nih. Wah, rumus jadi panjang. Nah, ini saya sudah hafal rumus ini sejak SMP, teman-teman. Gara-gara guru saya ngasih sebuah singkatan yang sampai sekarang saya ingat. Singkatannya kayak gini. Ayo perhatikan. Vicky punya PT. PT itu ayam. PT dikasih vitamin. Karena ngasihnya irit, perutnya sakit, mencret gitu. Sampai sekarang saya hafal, guru saya itu luar biasa emang. Jadinya nanti ketika ditanyakan sebuah energi gitu, tergantung apa yang diketahui. Oh, yang diketahui ada daya kali waktu. Berarti pakai rumus PT gitu kan? Atau ada tegangan sama hambatan, ya sudah pakai Ferut gitu kan? Atau nanti dari energi listrik itu jadi Rekadon, pakai rumus mencret gitu kan? Terserah nanti kalian pakai apa, tergantung yang diketahui. Diulangi. Vicky punya PT, PT itu ayam ya, PT dikasih vitamin karena ngasihnya irit, perutnya sakit, mencret. Oke, lanjut. Ayo, yang paling penting ini, yang paling penting. Ketika ada sebuah alat, diketahui sebuah spesifikasi yang diketahui di alat itu. Nih, contohnya sebuah alat itu tertulis 20 watt, 220 volt. Artinya apa? Artinya itu menunjukkan si alat ini bekerjanya seperti apa. Ada tulisannya 20 watt. 20 watt itu artinya apa? Dia adalah memiliki daya optimum 20 watt. Jadi dia paling terangnya atau paling bekerja paling optimalnya itu di 20 watt. Kalau di bawah 20 watt berarti dia underperform. Ya, kalau lampu berarti dia redup. Kalau dia bekerjanya di atas 20 watt biasanya komponennya nggak kuat sehingga biasanya putus. Jadi di atas itu nggak bisa. Jadi 20 watt itu disebut sebagai daya optimal. Nah, 220 volt ini apa? Syaratnya. Syarat supaya lampu itu bekerja dengan 20 watt maka harus dipasang pada tegangan 220 volt. Jadi 220 volt itu disebut sebagai tegangan standar.
Contoh sebuah lampu, tulisannya 20 watt, 220 volt, dipasang pada tegangan 110 volt. Berarti tegangannya di bawahnya itu kan? Karena tegangannya di bawah itu, daya yang keluar nggak 20 watt. Daya yang keluar pasti di bawahnya itu. Oh, berarti lampunya jadi redup, berarti nggak optimal. Kalau kita pasang pada 440 volt, berarti over voltage kan, tegangannya gede banget. Karena tegangannya gede banget, dayanya besar sekali. Nah, biasanya lampunya putus, cetes, nggak bisa dipakai, gitu kan? Jadi tegangan yang ini itu akan menunjukkan daya yang muncul. Jelas ya? Nah, selain bisa membaca antara daya dan tegangannya, itu juga bisa melihat hambatan yang ada pada alat tersebut dengan rumus Freud ini kan, bukan Freud ya, V kuadrat per R, nggak pakai T. V kuadrat per R itu sama dengan P. Maka R sama dengan apa? V kuadrat kali P. Gitu ya. Oke, sip. Maka kita coba, masih ada 2 menit. Ya sudah, kita latihan satu soal ya, terakhir ya. Terakhir doang, terakhir. Ayo, kita coba lihat di soal nomor 6 ini. Ada 2 lampu. Lihat lampunya. 120 watt 220 volt sama 60 watt 220 volt. Lampu ini dua-duanya dipasang secara seri pada tegangan 110 volt. Udah pasti ini nggak normal ya pasti. Kenapa nggak normal? Yang pertama tegangannya 110 volt ya kan? Habis itu dirangkai seri lagi. Maka satu lampu tegangannya nggak 110 volt tapi dibagi. Gimana caranya? Hitung dulu hambatannya. Ayo kita hitung hambatan R1. R1 itu apa? V kuadrat per P. V-nya dikuadratin 220 kuadrat per P. P-nya berapa? Oh, P-nya 120. Gitu ya. Nah, R2-nya berapa? R2-nya? R2-nya V kuadrat dibagi P-nya. P-nya berapa? Ah, ini 60 watt. Nah, dibagi 60. Nah, hambatan R1 dan R2-nya dipasang secara seri. Ya, dipasang secara seri. Berarti R totalnya berapa? Dijumlah. Berarti R totalnya adalah R1 tambah R2. Ya udah tulis saja 220 kuadrat per 120 ditambah 220 kuadrat per 60. Gitu ya. Oh, yang ini kita kaliin 2, yang ini kaliin 2 gitu ya. Jadi ini per 120 sehingga kalau kalian hitung nanti hasilnya 220 kuadrat per 120 yang ini kali 3 gitu ya. Kalau kita sederhanakan hasilnya 220 kuadrat per 40. Jelas? Nah, ini adalah R totalnya. Maka kemudian yang dicari apa? Yang dicari adalah energinya. Energi berarti W. Rumusnya pakai apa? Pakai yang panjang tadi. Dilihat yang diketahui apa? Yang diketahui adalah tegangan dan hambatan. Berarti pakai rumus apa? Freud, ya kan? V kuadrat per R kali T. Nah, kita masukkan. V kuadratnya berarti 220 dikuadratin. Atau ya sudah 220 kuadrat gitu ya. Per R-nya berapa R-nya yang ini? 220 kuadrat dikali, oh bukan, dibagi 40 kali T. Gitu ya. Oke. Oh, waktunya sudah habis. Iya, mohon maaf Kak. Ya sudah. T-nya berapa? Karena ditanya tiap detik, berarti T-nya dianggap 1. Gitu ya. Oke. Salah. V-nya bukan 220, 110. Nah, 110. Berarti nanti ini hasilnya berapa? 1/4 kan? Hasilnya 1/4, coret-coret, berarti hasilnya 10 Joule. Ya, jawabannya yang A gitu kira-kira. Kira-kira seperti itu jawabannya yang A intinya ya. Oke, kesimpulannya apa? Oke, Kakak percepat. Kesimpulannya pertama, kuasai dulu hukum Ohm. Kalau kalian teman-teman sudah menguasai hukum Ohm tapi suatu permasalahan itu nggak bisa selesai dengan hukum Ohm saja, pakai hukum Kirchhoff. Ya, dengan cara hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, atau jumlah tegangan pada suatu loop tertutup sama dengan 0, hukum 2 Kirchhoff. Tapi kalau teman-teman mau mendapatkan kasus yang semua jalurnya ada hambatan, kalian bisa menggunakan hukum membagi arus. Jelas ya? Nanti kalian sekali ketemu alat, maka teman-teman bisa melihat berapa energi yang dihabiskan di alat tersebut dari tegangan yang terpasang. Gitu, oke? Cukup ya teman-teman ya. Oke, nanti insya Allah slide ini akan coret-coretan ini nanti akan kakak simpan dan mungkin nanti akan kakak share ke Kak Alia insya Allah ya. Oke, kakak minta maaf kalau hari ini agak terburu-buru. Moga-moga bisa bermanfaat. Kakak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.